Bahasa. Umat manusia adalah entitas cerdas yang memiliki kemampuan untuk terus melakukan upgrade atau peningkatan terhadap dirinya sendiri. Kemampuan ini merupakan cetak biru yang tertanam di DNA kita, sehingga setiap individu yang terlahir di bumi sejatinya sama-sama memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh. Entah itu bertumbuh melalui jalan untuk melayani ego atau melayani sesama. Evolusi kecerdasan ini berawal dari bagaimana umat manusia mulai mengasah kemampuan mereka untuk menggunakan tubuh fisiknya melalui panca indera. Ketika mereka mulai terampil menggunakan kedua tangan dan kaki mereka, maka evolusi berikutnya adalah dengan menyentuh dimensi yang lebih halus, yaitu emosi dan intelek, di mana umat manusia mulai berinteraksi melampaui bahasa isyarat, namun menyusun suara-suara untuk berkomunikasi. Pada tahap awal, komunikasi verbal yang mereka lakukan hanyalah sebatas mengeluarkan suara-suara ibarat primata. Namun, seiring dengan terus berkembangnya intelek yang mereka miliki, kemudian mereka akhirnya mulai menciptakan apa yang disebut dengan bahasa. Bahasa yang berkembang di masing-masing belahan bumi sangatlah bervariatif, dan hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kolektif dari suku atau masyarakat setempat. Jika kita pernah mempelajari bahasa lain selain bahasa ibu kita, maka tidak jarang kita akan menemukan struktur kata yang bagi kita terasa sangat asing. Baik itu perubahan kata berdasarkan waktu, seperti lampau, saat ini, atau masa depan. Ada pula yang memberikan jenis kelamin terhadap setiap kata benda yang mereka miliki. Kemudian, apakah ini juga mempengaruhi bagaimana struktur berpikir seseorang? Tentu demikian. Bahasa sangatlah mempengaruhi tingkat intelektual seseorang, karena semakin banyak kosakata atau bahasa yang mereka kuasai, maka akan semakin kaya ekspresi yang dapat mereka tampilkan. Ekspresi yang kita tampilkan merupakan manifestasi dari alam batin kita, sehingga mempelajari banyak bahasa membuat kita lebih sensitif terhadap pemilihan kata untuk menyampaikan pesan terhadap seseorang. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang dengan komunikasi verbal yang tidak efisien, di mana kosakata yang mereka gunakan sangat terbatas dan seringkali lebih banyak berkata kasar daripada menyampaikan isi hati mereka yang sesungguhnya? Hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana evolusi intelek yang masih terjadi secara perlahan, di mana literasi yang kurang menyebabkan mereka hanya akan terus berada pada pola berulang, termasuk dari ucapan yang mereka tampilkan. Kemudian, apakah penting bagi kita untuk menguasai banyak bahasa agar dapat mempercepat evolusi kesadaran kita? Hal ini sesungguhnya bersifat relatif. Artinya, bagaimana kita mempelajari sebuah bahasa serta menggunakan kosakata yang kita ketahui, sesungguhnya adalah inisiasi yang kita lakukan agar dapat mengekspresikan hal-hal yang sulit untuk dipahami oleh orang lain. Perlu kita sadari bersama bahwa ketepatan penggunaan kata adalah bersifat subjektif. Artinya, bagaimana seseorang memaknai sebuah kata adalah berdasarkan memori atau konsep yang mereka miliki di benak mereka. Karena pada akhirnya, inti dari kata-kata yang kita rangkai adalah untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Sehingga, bagaimana kita berkomunikasi terhadap orang lain harus kita sesuaikan dengan tingkat intelektual lawan bicara kita. Kata yang kita ucapkan adalah energi, sehingga setiap kata memiliki kekuatan yang unik. Inilah mengapa mantra atau doa dipanjatkan sebagai manifestasi kekuatan dari alam spirit ke dimensi fisik. Kemudian, ketika kita sudah bertumbuh secara intelektual dengan memahami bagaimana menyampaikan pesan secara verbal kepada orang lain, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya untuk terus dapat mengalami evolusi intelek? Langkah berikutnya adalah dengan melepaskan segala konsep atau ide dari kata-kata yang selama ini kita gunakan. Kita harus memahami bahwa bahasa hanyalah alat untuk melakukan transfer energi dari intelek individu satu ke yang lainnya. Tanpa mengucapkan apapun,
kita juga sudah dapat memahami energi orang lain. Namun, hal ini hanya dapat kita rasakan dengan mata ketiga ketika kita sudah membuang semua dogma maupun doktrin yang selama ini memprogram diri kita. Ketika kita mulai menguasai seni mendengarkan, kita akan dapat melihat bagaimana kondisi alam batin orang lain tanpa harus mengucapkan satu kata apapun. Inilah kekuatan super yang sejatinya tertanam di diri semua umat manusia, di mana hanya akan kita kuasai ketika kita terus meningkatkan kesadaran.